Shalom Bapak Ibu semuanya. 4 hari menjelang Natal nih. Bagaimana persiapan-persiapannya? Rumah sudah berubah? Berubah nuansanya, bukan berubah alamatnya ya. Sudah mulai pasang pernak-pernik Natal ya? Sudah ya. Baju baru? Sudah ya. Nggak mesti juga harus baju baru sih. Lalu apa lagi? Kue-kue? Sudah. Yang banyak kuenya siapa coba? Biar Christmas Carol-nya saya ke sana gitu. Dan semua bentuk persiapan-persiapan lainnya ya. Bahkan saya ingat sekali ya, Natal Desember anggota jemaat kita ada yang status WA-nya itu mau Natalan dari sejak bulan Agustus statusnya. Wah, berapa bulan lagi nih kita Natalan. Itu dari bulan Agustus. Siap-siap banget gitu ya. Atau malah di Desember ini kita jadi agak pusing. Kenapa? Karena Desember kebutuhan banyak, THR-annya kita ikut lebaran ya. Harusnya THR-annya ikut kita gitu ya, ikut Natalan, menyesuaikan. Tapi ya begitulah, di tempat kerja kita biasanya THR-nya memang ikutnya lebaran ya, ikut di bulan-bulan apa itu, Maret atau April gitu ya. Nggak pernah di Desember. Padahal kita orang Kristen kadang-kadang Natal jadi pusat gitu ya, dan kebutuhannya banyak, tapi THR-annya di bulan yang lain. Ya kita memang terbiasa untuk melihat Natal dengan sebegitu wahnya gitu ya, gegap gempita, lalu kemudian pasti akan sangat jauh gambaran kita bahwa Natal itu lain dari kata sukacita. Maksudnya Desember, Natal, wah di sini kita menemukan sukacita yang besar. Pasti semua orang Kristen gambarannya begitu kalau Natal, Desember gitu ya. Minimal yang tampil di permukaan bahwa Natal identik dengan sukacita. Padahal kalau kita mau mengingat Natal pertama betul-betul jauh dari kata yang kita sematkan untuk Natal di tahun-tahun ini. Natal pertama ya maksudnya saat Yusuf dan Maria, lalu Maria melahirkan Kristus gitu ya. Natal pertama jauh dari yang benar-benar kita ketahui tentang Natal. Kenapa? Karena nggak ada gegap gempitanya. Ya paling gegap gempitanya tuh waktu para gembala gitu ya. Tapi kan itu yang gegap gempita di sorga ya, di langit gitu ya. Di bawahnya kan belum juga. Kalau di bawah itu ya gembala, ya kemudian lahir di kandang, nggak ada. Semuanya sederhana gitu. Nggak ada yang wah sekali. Nah, dalam bacaan Alkitab kita hari ini menceritakan yang satunya lagi, karena sewaktu kita berpikir bahwa Natal adalah sesuatu yang menyukacitakan hati kita, lihatlah dalam perikop kita bahwa kali pertama berita Natal itu disampaikan kepada Yusuf, itu betul-betul bukan berita yang sukacita. Bahkan sebaliknya, itu berita yang menghancurkan impiannya, berita yang membuat dia sangat-sangat tidak bisa melihat ke depan tentang masa depannya. Dan tergambar sekali dalam perikop kita. Coba lihat kembali ayat 1 dan 2. Yusuf mau memutuskan istrinya. Saya mau mengingatkan bahwa kalau nggak salah dari tahun lalu kita membahas ini, bahwa mungkin ada orang yang masih bingung kenapa kok Yusuf dan Maria disebutnya suami istri padahal mereka masih tunangan, lalu kemudian pakai kata cerai gitu kan ya. Ada yang bingung nggak? Sebenarnya sih nggak usah bingung, karena ya di kebiasaan atau kebudayaan bangsa Israel, nanti dilihat ya Ulangan 22 ayat 23 sampai dengan 24, itu orang-orang yang memang sudah tunangan
tapi memang belum menikah gitu ya, belum hidup bersama, itu sudah bisa disebut sebagai suami istri walaupun belum diperbolehkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Contohnya ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita menjadi orang yang seperti Yusuf, pasti perasaan kita akan sama. Sebelumnya kita pikir depan itu terang banget gitu ya, tiba-tiba sewaktu kita tahu calonnya kita hamil duluan, wah tiba-tiba gelap itu pasti. Tiba-tiba kekecewaan yang besar datang. Maka Natal pertama betul-betul jauh dari kata sukacita. Natal pertama betul-betul orang yang sedang punya impian tinggi sekali, punya bayangan tentang masa depan yang cerah sekali, tiba-tiba berita Natal adalah menjadi berita yang meniadakan itu semua. Harapannya apa? Kenyataannya kecewa. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, sama seperti Yusuf, kehidupan kita hari ini seringkali dibangun di atas dasar harapan-harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Coba lihatlah dasar-dasar bangunan kita, seringkali dasar-dasar kehidupan kita, di dasar ya ini bangunan kita, di dasarnya, dasar-dasarnya itu seringkali kalau misalnya kita melihat gitu ya, pasti kita akan ketemu dengan yang namanya kecewa di sini, kecewa di sana, kecewa di situ, dengan semua bentuk kekecewaannya kita. Mau nikah dengan A, ternyata diselingkuhin. Saya nggak tahu nih persentasenya dalam kehidupan keluarga semua orang, siapa yang pernah punya pengalaman kayak gitu di masa-masa yang lalu. Pernah pacaran, lalu kemudian lama gitu ya, lalu kemudian ternyata nggak jadi gitu. Wah, itu satu kekecewaan yang kemudian pasti akan ada di dasar kehidupan, yang kemudian dari sana kita membangun sesuatu yang sama sekali berbeda, yang pada akhirnya hari ini kita bisa bilang bahwa aku bahagia Tuhan gitu kan ya. Dan banyak bentuknya. Mau jadi apa gitu ya, mau jadi dokter tapi biayanya nggak ada. Banyak hal yang mengecewakan kita, baik dari masa lalu maupun di masa sekarang, yang kemudian akan menjadi dasar kembali. Ya kecuali orangnya bawa-bawa itu terus ya. Nah, hari ini tujuan saya dengan Bapak dan Ibu sewaktu kita membaca perikop kita, harapan saya sih tujuannya satu. Tujuannya adalah menjadikan apa yang menjadi pengalamannya Yusuf dalam perikop kita, pengalaman mengubah keadaan hati dan pikiran yang hancur berantakan itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya dia tahu ada sukacita yang besar di balik semua kekecewaannya. Nah, itu juga yang bukankah itu juga yang seharusnya menjadi pengalaman hidup kita? Maksud saya, kita dikecewakan oleh banyak hal, dan seringkali itu tidak pernah bisa lupa. Makanya saya bilang itu menjadi dasar gitu ya. Tapi dalam perikop kita, kekecewaan Yusuf, kemudian Tuhan memampukan Yusuf untuk apa? Untuk membangun sesuatu yang mungkin dulu dia tidak pernah bayangkan, lalu kemudian bahkan bangunannya justru menjadi rancangan yang terbaik dari Tuhan untuk siapa? Untuk Yusuf. Sama dengan pengalaman kita. Kekecewaan kita di masa yang kemarin, mungkin hari ini sudah bukan lagi kecewa, tapi diganti oleh Tuhan menjadi suatu rasa sukacita yang besar. Dan itulah yang diterima Yusuf. Dan itu yang mau saya pastikan bahwa kita pun menerimanya hari ini dalam kehidupan keseharian kita. Syaratnya cuma satu. Coba buka Alkitabnya lagi,
Ayo kita lihat sama-sama ayat 20 sampai dengan ayat 23, apa yang terjadi di situ. Sewaktu kita membaca ayat 20 sampai dengan 23, coba cari tahu jawaban dari pertanyaan ini ya. Siapa yang menyelaraskan siapa di situ? Siapa yang mendengarkan siapa di situ? Atau siapa yang pada akhirnya ngikutin siapa di situ? Jawabannya gampang ya. Bukan seperti ini ya. Tuhan, aku maunya sama dia, kenapa Tuhan gak kasih jalan gitu? Bukan begitu pasti. Bukan juga Tuhan harus ikut mauku, Tuhan harus mendengarkanku gitu kan. Dan itu menjadi tampak memaksa ya. Tapi itulah kenyataannya kenapa seseorang seringkali mengalami kekecewaan ya, karena memang harapan gitu ya, apa yang diharapkannya, lalu kemudian dia ketemu dengan sesuatu yang berbeda dengan harapannya, maka disitulah dia kecewa. Dan syaratnya cuma satu ya, memang kalau selama ini kita selalu memikirkan tentang kita dalam perikop kita, kalau ditanya siapa yang mendengarkan siapa, ya dalam perikop kita Yusuf mendengarkan apa yang menjadi penjelasannya Tuhan. Dan itulah yang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk seseorang bisa dipulihkan oleh Tuhan, seseorang bisa dibangun ulang kembali oleh Tuhan, bahkan ditunjukkan bangunan yang jauh-jauh lebih membahagiakan. Syaratnya cuma satu, kalau misalnya selama ini seseorang bisa jatuh pada terus-menerus ngomong gitu ya sama Tuhan gitu, Tuhan saya maunya ini, Tuhan saya maunya begini, kenapa harus begitu gitu, Tuhan harus ngikutin saya gitu. Mungkin di saat-saat seperti yang kita bertemu dengan keruntuhan itu, kekecewaan itu, ya mungkin saat itu kita benar-benar harus diam dan kemudian mendengarkan apa yang Tuhan mau, karena nggak ada jalan lain. Kita mau dengerin siapa? Kita mau dengerin orang-orang, udah pasti orang-orang akan penuh dengan tertawaan gitu kan ya. Orang kita lagi di bawah kok telungkup gitu, terpuruk. Kita mau dengerin siapa? Orang hanya akan bisa menertawakan. Orang juga nggak akan bisa banyak membantu. Orang persoalannya juga 11-12. Lalu kita mau dengerin siapa? Maka syaratnya cuma satu, sewaktu kita betul-betul merasa hancur berantakan seperti Yusuf, maka sewaktu Tuhan mau berbicara sesuatu, mungkin saatnya kita berdiam diri dan kemudian cobalah dengarkan apa yang dimau oleh Tuhan, apa yang menjadi penjelasan oleh Tuhan. Siapa tahu mungkin Tuhan memang sedang mempersiapkan yang jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih indah, yang tepat pada waktunya kita akan ketemu di situ. Ya contoh konkretnya Bapak dan Ibu gak usah jauh-jauh, pasti ada pengalaman kayak gitu dalam kehidupan keseharian kita. Mau apapun, mau ngomong tentang kerjaan, kita ngomel sama Tuhan sewaktu kita di PHK, tapi ternyata Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh-jauh di luar bayangan kita, dan itu lebih bersukacita lagi. Pasti ada. Dan syaratnya satu itu, mendengarkan saja, berjuang saja terus bersama-sama dengan Tuhan, karena tepat pada waktunya Tuhan membangun ulang kehidupan kita di atas puing-puing kekecewaan kita, dan satu waktu yang pasti maka kita akan melihat bangunan yang memang Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Bukan khotbah Natal ya, ini masih mempersiapkan Natal nih. Hari ini
saya mau mengajak kita untuk mengingatkan bahwa berarti mempersiapkan Natal bukan hanya sekedar menyiapkan yang sifatnya sesuatu yang kayak pernak-pernik Natal gitu. Ya pohon terang, ya baju Natal, bagus, nggak apa-apa, boleh. Tapi kita benar-benar harus jauh lebih dalam daripada itu untuk mempersiapkan diri kita menyambut Natal. Bukan hanya sekedar membersihkan rumah lalu kemudian mendekor rumah atau mendekor gereja kita yang udah mulai ada pohon Natal. Itu di belakang ada kambing ikut kebaktian tuh di belakang? Enggak ada ya. Itu kandang itu. Bukan hanya sekedar mendekor, mempersiapkan hal-hal yang menyenangkan mata kita gitu ya. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah ini, yang memulihkan hati kita, karena berita Natal sebetulnya bukan berita sukacita pada awalnya, itu berita yang menghancurkan kehidupan satu calon keluarga. Dan sewaktu satu keluarga terus mendekat kepada Tuhan, mendengarkan apa yang dimau oleh Tuhan, maka dari sana di tengah-tengah puing-puing kehancuran itu mereka bisa membangun kehidupan mereka yang mungkin sama sekali mereka nggak bayangkan pada awalnya, tetapi justru melalui keluarga yang pernah diambang kehancuran, Tuhan menunjukkan jalan keselamatan yang paling maksimal yang diterima oleh seluruh umat manusia. Jadi selamat mempersiapkan Natal, selamat mempersiapkan diri kita untuk bukan hanya menyambut kehadiran Kristus ke dunia, tapi juga membiarkan Kristus hadir dalam hidup kita untuk memulihkan, untuk menguatkan, untuk membangun kembali bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.